Oke, nggak sebagus 4-8 tahun lalu, tapi still kita lihat dia masih bisa cetak gol, masih bisa lari, agak power save mode lah, tapi tetap dia tampil sangat baik. Dan ingat 4 tahun lagi kan tuan rumah salah satunya Portugal. Jadi bukan tidak mungkin Infantino calling dia kan, tolonglah 4 tahun lagi baru pensiun sekali nanti penutupan pembukaan segala macam. Ronaldo kan senang dengan soft spotlight. Yeah. Kan? Salam olahraga, halo selamat malam Sportmania. Kembali lagi di Sportcat Nusantara TV bersama saya Permatasari Harahap. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki babak 32 besar atau fase gugur atau fase knockout. Nah, untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di selama Piala Dunia 2026 ini, tentu saja saya tidak mungkin ngobrol sendirian. Ada teman saya, sahabat saya selalu hadir menemani saya, ada Haris Pardede. Halo Bang, halo. Apa kabar? Baik. Sehat? Sedikit ngantuk sih. Ngantuk karena kita harus setiap hari nonton subuh-subuh kan, jamnya ganas-ganas gitu. Ya, karena kan kita juga harus mengikuti bagaimana perkembangan Piala Dunia kali ini, apalagi sudah memasuki fase yang bisa dibilang fase krusial, di mana mereka tidak boleh ada satu kesalahan, karena misalnya ada satu kesalahan mereka harus gugur, lalu pulang ke negara masing-masing, angkat koper lebih dulu. Betul. Nah, tapi sebelum kita membahas, kita lihat video berikutnya dulu, karena di babak 30 besar menghadirkan drama yang ugal-ugalan. Dua tim besar, Jerman dan Belanda, tersingkir secara menyakitkan lewat adu penalti. Lalu ada drama comeback, Brazil versus Jepang, Belgia versus Senegal, hingga Inggris versus Republik Kongo. Terbaru ada Portugal yang juga comeback atas Kroasia. Sebelum kita membahas lebih jauh bersama Bung Harpa, kita lihat tuh hasil-hasil pertandingan di babak 30 besar berikut ini. Di berikut adalah hasil pertandingan di mana Pantai Gading harus kalah 1-2 atas Norwegia, lalu Perancis menang telak 3-0 atas Swedia, Meksiko 2-0 atas Ekuador, Inggris 2-1 atas Republik Kongo, Belgia 3-2 Senegal, Amerika Serikat unggul 2-0 dari Bosnia Herzegovina, dan Spanyol menang telak 3-0 atas Austria, Portugal 2-1 atas Kroasia, dan Swiss 2-0 atas Aljazair. Ya. Ada tentunya beberapa tim yang memang sudah diprediksi akan melaju tanpa kesulitan. Spanyol kita lihat menang 3-0 dari Austria. Portugal agak sedikit susah payah, dan juga penuh kontroversi. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail. Menang 2-1. Yang menarik adalah juga tuan rumah. Semuanya lolos ya. Amerika Serikat mengalahkan Bosnia 2-0. Kemudian juga Meksiko juga menang 2-0 dari Ekuador, dan Kanada kita tambahkan di sini menang 1-0 di menit terakhir menghadapi Afrika Selatan. Nah, yang menarik adalah tim-tim dari Afrika Selatan ini banyak yang berguguran. Iya. Ya, saat masuki 32 besar sempat heboh. Wah, wakil dari Afrika banyak yang lolos, ada 9 kalau saya nggak salah. Sementara wakil dari Asia itu hanya 2, Australia dan Jepang. Dan kemudian Jepang juga sudah gugur kan, tinggal Australia. Dan tapi kemudian setelah itu banyak tim-tim dari Afrika ini berguguran. Kita lihat Pantai Gading melalui Halan ya, gol terakhir, menit terakhir. Kemudian juga ada Kongo, ini juga setelah unggul 1-0 kemudian kena comeback. Senegal yang paling saya sayangkan ya, mereka tampil sangat baik, bahkan hampir bisa killing the goal, tapi mereka lengah di babak yang kedua, kemudian dihukum oleh Belgia melalui perpanjangan waktu. Kemudian juga Aljazair ya kalah 2-0. Kalau ini memang kalah kualitas dari Swiss yang tampil lebih bagus. Dan menariknya dari semua tim-tim Afrika tersebut, 4 dari 5 yang gugur itu mereka menderita kebobolan di menit terakhir. Nah, ini jadi soal konsentrasi, soal intelijensia yang tampaknya menjadi tantangan dari tim-tim Afrika. Kecuali mungkin satu yang udah lolos ya, Maroko. Maroko sangat luar biasa mengalahkan tim kuat, menyingkirkan Belanda yang kita kenal dengan total footballnya. Nah, saya juga mau bahas nih, karena memang kalau kita lihat dari fase knockout berikut, yang mengagetkan adalah Jerman dan Belanda yang memang harus pulang lebih unggul, apalagi pulangnya ini lewat adu penalti, di mana Belanda ini kalah 2-3 atas Maroko, sementara Jerman itu kalah adu penalti 3-4 atas Paraguay. Apa yang menjadi catatan untuk kedua negara ini, karena mereka harus lebih awal pulang kampung duluan nih. Iya, ini dua tim yang sebenarnya saling musuh bebuyutan dari zaman dulu ya, di triggernya dari Perang Dunia Kedua. Jadi suka intip-intipan mereka. Dan Jerman kan nggak lolos duluan kan. Iya. Kemudian sayang loh, banyak menyanyikan. Kenapa Jerman harus pulang lebih dulu? Saya main Jerman juga gitu kan. Jadi udah pasrah makanya. Rasanya gimana tuh? Rasanya udah pasrah. Kenapa saya mengatakan saya terima? Karena mainnya jelek. Gitu. Kecuali kalau mainnya bagus,
kemudian misalnya kena mistar gawang, peluangnya banyak ditepis oleh penjaga gawang lawan dan sebagainya. Ini enggak, memang jelek. Jadi Paraguay itu kalau kita bicara Jerman non Paraguay, Orlando Gil luar biasa. Ini kiper ini pasti saya yakin sekali akan atau sudah dilirik oleh klub-klub Eropa dan bukan tidak mungkin musim depan langsung dia mentas di di tanah Eropa ya. Dia tampil sangat baik menghadapi Jerman, terutama di adu penalti. Nah, Jerman sendiri menurut saya di bawah Nagelsmann bermain tanpa bentuk dan tidak mungkin per hari ini kalau saya nggak salah Fabrizio Romano sudah here we go. Jadi Jurgen Klopp katanya akan menggantikan Nagelsmann. Jadi sudah pasti. Hampir pasti. Jadi fotonya juga ada di mana-mana. Kalau saya pribadi sangat senang. Jadi ada blessing in disguise juga kegagalan Jerman di turnamen hajatan bola kali ini. Nagelsmann banyak masalahnya ya. Salah satunya usianya juga masih 38 ya, sehingga kadang-kadang masih muda. Kadang-kadang ini juga penting dalam ruang ganti untuk dihormati dari segi senioritas. Kemudian juga kita lihat pemilihan pemain menurut saya agak blunder di laga keempat ya menghadapi Paraguay itu. Dennis Undav sudah bagus sebagai super sub tapi kemudian diplot sebagai target man ketika mentok nggak ada lagi super subnya. Nah sementara Belanda, kalau Belanda sebenarnya gini, saya agak menyayangkan kalau saya fans Belanda rasanya nggak terima Belanda kalah. Kenapa? Karena Belanda mainnya bagus, mainnya bagus, mereka punya strategi dan pola permainan yang oke. Tapi memang bertemu dengan Maroko. Maroko ini juara Piala Afrika ya walaupun secara de facto Senegal tapi kan secara regulasi dia yang juara. Kemudian semifinalis 4 tahun lalu ya mereka menyingkirkan banyak negara-negara Eropa termasuk juga Portugal ya. Yeah. Jadi ini bukan tim kaleng-kaleng. Mereka punya banyak pemain diaspora. Kalau nggak salah bahkan yang paling banyak pemain diaspora. Ya ada Hakim Ziyech, ada Brahim Diaz dan lain-lain. Bono itu kelahiran Kanada by the way. Nah jadi dua tim ini ya tersingkir. Kalau Jerman saya pikir ya wajar ya. Tapi kalau Belanda memang agak sangat disayangkan. Itu tadi karena dia bertemu dengan tim yang sebenarnya secara materi, secara historis, secara game plan ini pemain Maroko itu dihuni oleh pemain-pemain yang punya pemahaman sepak bola Eropa. Oke, kalau kita lihat di sini ada dua Maroko dan juga Paraguay yang sukses menyingkirkan tim raksasa Eropa lah ya. Ada Belanda dan juga Jerman yang memang harus pulang dari Piala Dunia ini dengan dramatis di adu penalti gitu ya. Kalau melihat perjalanan nanti gitu ya antara Maroko dan juga Paraguay di babak 16 besar, mereka akan bertemu dengan Prancis, Paraguay, sedangkan Maroko ada berhadapan dengan Kanada. Kira-kira akan melangkah sejauh apa kedua negara ini di pagelaran Pesta Bola Dunia 2026 kali ini? Ya, kalau kita lihat Maroko akan menghadapi Kanada. Nah, ini sebenarnya secara materi saya melihat Maroko ini lebih bagus ya. Secara sejarah juga Kanada kan ini juga tahun 2022 di bawah mantan pelatih kita John Hartman kan gagal total di Qatar ya. Tapi sekarang mereka mengerjakan periode dengan baik, lolos dari fase grup, kemudian juga mengalahkan Afrika Selatan walaupun butuh 90 menit lebih ya. Bertemu dengan Maroko yang kita tahu sudah teruji. Tadi saya sudah terangkan bagaimana CV-nya dan bahkan di awal-awal dia langsung menghempaskan Belanda. Jadi punya kualitas. Nah, satu lagi tadi Brasil ya? Ada Kanada. Oh, Kanada ya. Kanada Maroko. Saya pikir Kanada ada beberapa pemain yang bagus ya. Alphonso Davies juga baru kembali. Jonathan David yang kita nggak pernah dengar juga sekarang jadi salah satu top skor juga di Kanada. Mereka punya kualitas tapi menurut saya tidak sebagus Maroko. Jadi tapi mereka punya tuan rumah tentunya. Nah, masalahnya begini. Karena dia tidak juara tidak punya kesempatan main di knockout stage di home-nya mereka sendiri. Jadi ini agak unik. Jadi mereka tuan rumah tapi main away. Mainnya di tanah orang lain gitu ya. Sementara kalau Meksiko misalnya mereka akan berhadapan dengan Inggris, itu mereka di Meksiko, di tanah mereka sendiri, di Azteca, stadion yang sangat bersejarah. Jadi ini satu keuntungan tersendiri. Walaupun Kanada saat mereka menghadapi Maroko juga pasti akan banyak fans Kanada, tapi mereka literally atau secara harafiah tidak bermain di tanah mereka sendiri gitu. Demikian juga Amerika Serikat. Amerika Serikat juga nanti akan bermain di menghadapi Belgia di Seattle di kandang mereka sendiri. Jadi full mereka dapat dukungan tuan rumah baik Amerika Serikat dan Meksiko. Sementara Kanada dapat juga tapi mereka nggak main di tanah mereka sendiri. Jadi menurut saya Maroko tetap punya peluang untuk lolos mengalahkan Kanada. Ya buat Kanada sendiri sekarang bisa lolos ke babak knockout stage dan satu langkah maju berikutnya juga ke 16 besar. Saya pikir itu sudah cukup baik lah. Oke, dengan kegagalan Jerman yang harus gugur di babak 30 besar lebih awal ini tidak bisa maju ke fase berikutnya di 16 besar. Di teman saya ini juga cukup kecewa tapi udah mulai pasrah dan sepertinya juga sangat bahagia dengan kegagalan ini. Akhirnya sang pelatih juga harus diganti gitu ya. Nah, tapi juga ada komentarnya, beliau berkomentar seperti ini. Seandainya VAR tidak mengintervensi gol Jonathan Tah, mungkin Jerman belum akan masuk kotak. Nah,
Dan pelatih Julian Nagelsmann sangat kesal dengan hal ini. Nah, kita lihat dulu ya komentar Oke. seperti apa ini dia. Nah, ini dia. Pada satu titik, saya rasa kami memiliki 6 atau 7 pemain dengan tinggi badan di atas 6 kaki 2 inci sekitar 188 cm di lapangan. Serta mendapatkan 11 atau 12 sepak pojok lah. Kami kemudian mencetak gol dari salah satu situasi tersebut, namun itu menjadi sebuah skandal. Karena wasit meniup peluit untuk menganulirnya. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang dia lihat di sana. Itu benar-benar konyol. Nah, Ya, oke, kita bicara substansi dulu apa yang dia katakan ya, Nagelsmann. Memang ini menjadi perdebatan ya, karena komparasinya itu biasanya corner king-nya Arsenal. Ya, Arsenal itu memang kalau kita lihat di Inggris itu agak lebih diuntungkan lah dalam tanda kutip ya. Jadi ada beberapa kejadian yang memang mirip dengan apa yang dilakukan dengan kejadian golnya Jonathan Tah, tapi tidak dianggap sebagai pelanggaran. Nah, ini kan masalah yang berbeda-beda gitu loh, sama kayak handsball. UEFA dengan FIFA itu suka berbeda. Nah, ada yang mengatakan kalau di handsball kena badan dulu baru ke tangan itu nggak handsball, ada yang bilang handsball. Nanti beda lagi UEFA, ada FA, Inggris beda lagi dengan mungkin di Serie A, Italia dan lain-lain. Jadi tapi kalau kita lihat dari permainan Jerman memang mereka tidak layak lolos. Itu masalahnya. Jadi terlepas dari Jonathan Tah itu sebenarnya itu nggak pelanggaran, harusnya gol atau enggak, ya mereka sendiri mainnya juga kurang bagus gitu. Muter-muter aja ketika mentok juga pemain pengganti nggak ada yang bisa mengisi kekosongan. Jadi kecuali mereka mainnya bagus banget. Peluangnya banyak, syutingnya oke, segala macam, ada 8 peluang misalnya. Ada kejadian itu boleh protes. Tapi kalau ini menurut saya, with or without kejadian itu, apakah itu disahkan atau enggak, menurut saya Jerman, menurut saya tidak layak lolos. Dan kalaupun lolos, ya ketemu Prancis, habis juga jujur. Ya karena kan Paraguay kan lolos ketemu Prancis kan. Jadi kalaupun Jerman lolos ketemu Prancis, saya rasa akan habis juga. Oke, kita lihat ini ada komentar dari Colina, ini dia komentarnya terkait tidak lolosnya Jerman. Ya. Nah, meskipun mempertahankan posisi dengan sendirinya bukanlah sebuah pelanggaran jika pemain penyerang tidak berniat menguasai bola dan secara sengaja bergerak meskipun hanya sedikit dengan tujuan jelas untuk menghalangi pergerakan lawan serta mencegahnya melakukan upaya bertahan. Maka wasit dan juga VAR juga diperlukan. Harus menganalisis kejadian tersebut secara cermat dan melakukan intervensi. Nah, Ya, agak komplikasi ya memang ya kalau kita lihat ya. Kejadian ini memang persepsi karena wasit itu kan seperti hakim ya. Setahu saya mereka diberi keleluasaan untuk menentukan lah, atas keyakinan dia untuk sebuah peristiwa ya. Kecuali peristiwa itu tidak dilihat, dia tidak boleh berasumsi. Tapi kalau dilihat, misalnya ada sentuhan, contoh ya, ada sentuhan, pemain itu jatuh. Nah, dia juga punya otoritas untuk mengatakan itu tidak cukup kuat untuk menjatuhkan dia walaupun ada sentuhan gitu. Tapi kalau dia mengatakan enggak, itu ada sentuhan, jatuh ya harusnya penalti. Itu dimungkinkan juga gitu. Jadi memang kalau kita berdebat soal Jonathan Tah itu memang bisa 7 hari 7 malam nggak kelar-kelar gitu. Nggak selesai, sama seperti juga mungkin nanti kita akan bahas ya soal golnya Kroasia di menit terakhir itu kan yang dianulir itu kan juga banyak persepsi wasit, banyak kombinasinya, apakah handsball, apakah itu offside, apakah lebih dulu terkena pemain Portugal, jadi macam-macam. Jadi yang pasti ya itu tadi balik lagi ya Jerman secara permainan menang jauh, makanya dia dipecat kan. Nah itu logikanya aja. Kalau dia mainnya bagus tapi gagal, biasanya DFB juga akan ada mercy lah, ada belas kasihan. Tapi karena memang dia terlihat memang tidak perform dari mulai babak grup juga kan, mereka susah payah mengalahkan Pantai Gading, kalah lawan Ekuador ya. Memang nggak ada pilihan lain. Kayak menarik ya kalau kita berbicara mengenai VAR ini dan juga memang kalau wasit itu kan memang tugasnya menentukan ya keadaan di lapangan seperti apa. Memang udah berkewajiban melakukan yang terbaik pastinya. Tapi kan tetap aja pasti ada perdebatan kanan kiri yang itu. Dan kita akan membahas seperti apa sih operator VAR ini bersama rekan kami Fahrizal Kahar. Tapi setelah satu ini jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali. Ya, Sportmania kembali lagi di NTV Sportcast dan kita akan berbincang-bincang terkait operator VAR tadi yang kita sudah bahas sebelumnya. Langsung saja kita sudah terhubung bersama rekan kami Fahrizal Kahar. Halo Bung Fahrizal. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Sehat. Sehat. Oke, Bung Fahrizal, kita tadi kan sudah membahas sebelumnya gitu, saya udah ngobrol-ngobrol sama Bung Harpa juga terkait memang banyak sekali
di gelaran pesta bola dunia ini banyak yang nggak puas lah dengan hasilnya gitu. Kenapa ini begini, kenapa begini, dan harusnya gugur, harusnya tidak gitu. Tapi pertanyaan adalah seperti ini. Selama Piala Dunia 2026 gitu ya Bung Fahrizal, ada sejumlah offside dengan pelanggaran yang hanya terpaut sentimeter saja. Yang terbaru adalah tadi pagi, ini ada gol dari Kroasia yang juga dianulir setelah wasit melihat VAR. Nah, ini menimbulkan perdebatan. Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, terima kasih. Sebagai kita bahas VAR ya, sebagai seorang wasit VAR, dia sudah dibekali dengan komplit di situ dinamakan adalah garis line offside dengan sentimeter milimeter berapapun ya posisi offside seorang attacker pasti akan terdeteksi karena apa? Dia punya offside line. Nah, ini berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di 32 besar ini yang tadi dibahas tadi sama Bung Harpa tadi ya, ada kejadian Jerman, ada kejadian terbaru itu Portugal. Nah, di situ ya kalau saya melihat bahwa di situ VAR kenapa mengintervensi karena dia melihat mereka punya angle yang jelas, beberapa kamera, apalagi kita tahu di Piala Dunia ini ya sungguh komplit ya apa yang disediakan oleh FIFA itu untuk mendukung seorang VAR di dalam itu kamera, angle berbagai macam, dia akan mencari apabila ada di situ eviden yang berimpact, ya itu yang berimpact jelas untuk membantu wasit. Walaupun wasit miss di situ ya, jadi kita tahu bahwa di VAR protokol di situ ada 4 situasi yang penting yang harus diintervensi apabila wasit miss di situ adalah gol, no gol atau tidak gol. Di situ ada kejadian penalti atau tidak penalti. Terus di situ ada lagi direct red card, tetapi sudah dirubah lama FIFA tahun ini dengan mencari dengan second yellow, pasti akan diintervensi oleh VAR di situ. Dan mistaken identity, menganalisa situasi yang salah. Beberapa poin-poin di VAR itu sudah ada kejadian dan diintervensi oleh seorang VAR. Jadi kalau perdebatan itu ya namanya sepak bola pasti ya, yang kalah pasti akan komplain, yang menang pasti ya akan bergembira. Ya begitu ya Bung ya. Betul. Jadi begitu. Jadi kalau kita lihat di layar program atau layar broadcast ya itu keterbatasan pasti ada. Tetapi di VAR dia akan menyediakan karena apa? Setiap angle apapun akan disediakan oleh kamera. Ya apalagi event sebesar Piala Dunia ini ya pasti FIFA tidak akan tidak mau akan disalahkan. Mereka akan punya berbagai macam kamera angle yang membuktikan. Nah, contoh tadi yang pertandingan Portugal Kroasia itu ya. Jadi sebelum bola di crossing ke arah penjaga gawang itu posisi pemain Kroasia berada pada posisi onside. Nah, ini kita lihat dulu ya, onside. Pada saat bola sentuhan terakhir oleh pemain biru itu, ya pemain biru yang heading ke atas itu yang katanya mengenai apa atau tidak mengenai itu, bola terakhir dikenai itu dan pemain attacker itu menerima pada keadaan offside. Nah, di situ kita mencari di mana VAR mencari ada sentuhan nggak tidak di bagian kepala, apa bagian sedikit kepala rambut, karena rambut itu bagian dari situasi ya bagaimana orang mencetak gol dengan rambut bisa ya karena itu ada alas rambut. Nah tadi dideteksi terlihat bahwa VAR ada gelombang elektromagnetik di situ yang FIFA punya di situ bahwa bola itu mengenai ya bagian rambut walaupun tidak berubah arah tapi rambut itu mempengaruhi impact sehingga dalam situasi pertandingan seperti ini ya FIFA mau memberikan satu fairness kepada tim agar pertandingan situasinya mendapatkan dengan fair. Itu sih menurut saya. Oke, tapi sekarang gini, seperti yang tadi Bung Fahrizal katakan, memang VAR ini kan dibekali dengan beberapa kamera dari angle yang di beberapa sudut gitu ya Bung Harpa ya, dari sini semua. Jadi kan dengan kata lain dengan kehadiran VAR ini yang sangat presisi seperti sekarang ini, apakah membuat naluri wasit itu sendiri menjadi menurun? Karena kan memang apapun kejadiannya tetap saja kita harus menunggu VAR itu sendiri hasilnya seperti apa. Ini bagaimana? Tidak bisa seperti itu kalau misalnya ini ya. Jadi
situasinya begitu harus karena VR itu kan VR, video assistant referee, pembantu. Iya. Ya, jadi wasit yang harus bertanggung jawab di dalam lapangan. Kalau wasit nanti miss, baru VR akan membantu di situ. Kecuali yang hal-hal yang berdampak dan obvious, yang jelas ada impact kepada tim. Misalnya tadi yang saya disebutkan dari protokolnya dia tuh goal no goal, penalti atau tidak penalti, ada red card di situ, ada identitas yang pemberian yang salah, yang kemarin itu yang saya kalau nggak salah pemberian kartu kuning kepada pemain Amerika, tahu-tahu dikasih lagi setelah on field review kepada pemain Paraguay, itu misidentity ya. Jadi di situ pemain dengan skala misalnya itu sudah di backup dan tidak bisa menipu lah istilahnya, sudah diantisipasi semua bagaimana caranya itu untuk mencari fairness dalam satu pertandingan. Jadi yang berkaitan dengan situasi pertandingan di Piala Dunia memang kita menarik ya. Ada yang tim yang mempertanyakan di situasi di sini ya. Kembali lagi bahwa wasit adalah penentu final decision di situ. Kalau misalnya VR melihat itu ada menurut VR di situ, wasit, saya lihat di sini ada handball penalti. Wasit datang ini bukan penalti menurut saya. Oke, clear. Kasih ke wasit karena dia yang memutuskan di dalam lapangan. Clear gitu. Jadi sebenarnya keputusan akhirnya tetap di wasit ya? Tetap di wasit yang berusaha. Oh, biarpun jadi mekanisme, jadi boleh ceritakan kembali seperti apa mekanisme VAR itu sendiri di setiap pertandingan. Memang dia hanya sebagai asisten saja, asisten referee, tapi untuk keputusan akhir tetap wasit yang akan menentukan. Correct. Ya. Oke, baik. Tapi kalau menurut Bung Fahrizal sendiri, kalau untuk gol Jonathan Tah kemarin, apakah itu keputusan yang tepat atau seperti apa? Nah, tadi sudah dicuplikan tadi ada beberapa bait dari Komite Wasit Dunia FIFA itu Kolina bahwa di dalam area 5 kotak 5 itu 5 meter itu dalam sebuah itu kiper itu kalau apabila ingin men-challenge bola dan dia terhambat oleh gerakan dari pemain lawan, itu patut dilihat di situ apa penyebabnya di situ. Kecuali sama teammate-nya ya, tim sama tim itu kan sebabnya dari mereka. Tetapi kalau di situ ada impact dampak karena kalau andaikanlah pemain Jerman tidak ada, kiper itu pasti akan cepat bergerak untuk mengantisipasi itu. Ya, satu poin di situ. Andai saja pemain itu tidak menjatuhkan kiper dan pemain itu tidak ada lah maksudnya. Kiper akan cepat, dia akan dengan bola crossing dia akan cepat menghalau. Di situ seorang wasit melihat bahwa di sini ada impact dampak dari gol tersebut. Nah, itu makanya dipanggil dan di situ masuk kalau di VAR kita sebut dengan APP, attacking pass position. Ya, adalah situasi di mana sebelum gol terjadi ada pelanggaran yang dibuat oleh sebuah tim yang attacker yang menyerang itu. Oke, baiklah. Bung Fahrizal, saya pengen tahu ya, Bung ya, kita punya gambar atau foto yang akan kita tampilkan di sini gitu ya. Kita akan tampilkan foto wasit Wilton Sampaio di Piala Dunia 2026. Kita akan melihat bagaimana ini gear atau peralatan dari wasit di Piala 2006 yang mungkin banyak banget. Nah, ini dia kita lihat masing-masing yang beliau kenakan. Boleh dong Bung Fahrizal disebutkan apa saja sih yang terpasang di tubuhnya, karena kan makin banyak setiap hari kita lihat kok kayak makin penuh gitu alatnya yang digunakan bagi seorang wasit di Piala Dunia 2026 yang bertugas kali ini. Ya, jadi Piala Dunia ini FIFA mencoba dengan referee kamera ya, itu terpaut di telinga kiri jadi Sampaio itu dia punya kamera untuk melihat di situ. Jadi kalau bagaimana fungsinya kamera itu untuk melihat usaha-usaha effort wasit sampai di mana dia bergerak dan usaha-usaha untuk melihat apakah ada protes, violent dissent by player di situ kepada wasit akan terekam di situ. Ya, terus jadi FIFA menggunakan itu untuk melihat pergerakan referee sekalian dengan angle-angle. Ya kita lihat kalau misalnya referee kamera di situ wasit bergeraknya kemana terlihat di situ. Kalau wasitnya tidak bisa melihat angle di sini akan dikoreksi sama di situ karena itu fungsinya untuk melihat pergerakan wasit juga di situ. Nah, kalau misalnya yang itu alat-alat komunikasi ICOM di situ ya udah seperti biasa, jadi dia koneksinya langsung ke VR. Jadi kalau misalnya
kita lihat situasinya ya kalau misalnya ada gol, wasit tidak gol atau enggak offside, arahnya mau ke gol, wasit akan delay dia. Berdasarkan keputusan protokol VAR, dia mendelay keputusan dulu. Nanti dia ambil keputusannya gol, misalnya asisten dia angkat offside, nanti dicek sama VAR. Oke, ya nanti VAR yang ngomong ya antara misalnya informasi VAR, referee this is waktu decision gol. Karena offside itu sudah dicek tidak offside misalnya gitu. Jadi referee punya delay whistle namanya di situ. Ya di situ. Jadi dia punya, jadi kalau tidak serta-merta ya ketika asisten angkat offside, bola arah mau ke gol, asisten langsung angkat, asisten referee langsung blow whistle, tidak. Dia harus mendelay dulu karena apa? Ada kalanya pandangan mata manusia dengan berbeda, itu dia. Beda yang sudut buat, pandang ya. Ya, karena di VR punya line offside-nya di situ. Dia bikin. Oke, baiklah. Bung, tapi ada juga yang penasaran nih samping saya nih, Bung Farizal. Ya, silakan. Bung Farizal. Silakan. Ya, salam kenal nih mumpung ada maestronya. Jadi saya mau memanfaatkan supaya ilmu kita bertambah. Nah, mungkin Bung Farizal sempat menyaksikan pertandingan antara Belgia dan Senegal. Ada kejadian di mana Tielemans dijatuhkan di kotak penalti. Apakah melihat? Kalau enggak, itu gimana? Karena kan setelah jadi tackle, ya, kemudian advantage tuh masih lanjut. Kemudian ada upaya shot on goal, attempt lah, diteruskan. Nah itu yang pelanggaran itu kok dilihat lagi gitu, Tam? Itu kan udah advantage. Atau seperti apa penjelasannya? Silakan, Bung. Oke, ya jadi pada satu ada kejadian ya, misalnya tadi possible penalty. Jadi di dalam room itu pasti VAR akan tagging, dia ada tagging, ada tombol di situ dia cek possible penalty, dia akan cek penalty. Sampai di mana referee itu memberhentikan permainan, maksudnya misalnya bola out atau bola gol bola goalkeeper, bola mati, dia akan referee, delay, restart, we are checking possible penalty. Karena di situ tadi ada kejadian kemungkinan itu penalti. Kenapa VAR hanya berbicara tentang possible penalty, kemungkinan penalti? Karena dia tidak bisa membuat final decision. Makanya dia bilang kemungkinan, karena final decision by referee. Nah, wasit yang menentukan. Jadi nanti dia akan panggil, oke referee, I recommend you to on review possible penalty. Nah, dia gambarkan yang tadi pemain itu tuh, balik lagi ke technical of the game-nya. Karena pemain Senegal ini men-challenge bola, dia ingin men-challenge tetapi dia miss mengenai kaki pemain Belgia itu. Di situ. Nanti referee datang ke layar itu, nanti dia cek berbagai macam angle dengan speed, normal speed, karena main di dalam itu normal speed kan. Dia lihat di situ situasinya, angle-nya, dia bilang oke, menurut saya ini penalti, clear, udah. Oke. Siap. Berarti kita ilmunya udah mulai Terima kasih. tambah ya. Terima kasih Bung Farizal atas segala ilmu yang diberikan. Jadi kita semakin paham bagaimana tugas dari VAR itu sendiri. Memang mau gimana pun tidak bisa dikatakan bahwa dengan adanya VAR dengan presisi di suatu pertandingan itu menurunkan kualitas dari wasit itu sendiri, karena memang pada akhirnya memang wasit yang harus menentukan bagaimana jalannya pertandingan, apa yang harus ditentukan di lapangan nantinya. Baiklah, terima kasih Bung Farizal atas ilmunya. Terima kasih dan selamat malam. Seru ya kalau kita dapat karena ini ahlinya ya. kan, jadi spesifik detail bidang perwasitan yang ini sangat sensitif kan, ini selalu menjadi isu. Tapi kalau saya boleh tambahkan, wasit ini atau perwasitan ini kan tetap man behind the gun. Sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat nanti, tetap yang menentukan wasit, dan kita tahu manusia tempatnya salah. Selalu ada permintaan maaf dan harus ada kita, udah nggak apa-apa. Harus juga memaafkan. Tapi kalau menurut Harpa sendiri melihat VAR di Piala Dunia 2026 anggapannya? Ya sebenarnya tadi udah dijelaskan secara detail ya oleh Bung Farizal. Pertama ada kamera review, itu memang ternyata saya baru tahu juga untuk untuk evaluasi sang wasit tersebut juga. Dia tuh pandangannya tuh di titik yang tepat atau enggak. Artinya dalam beberapa scene itu ya mungkin ada miss kali ya, tapi seberapa banyak dia on spot gitu ya. Dan yang kedua juga kalau kita lihat ada chip yang ditanamkan di bola yang ternyata bukan hanya untuk menentukan atau melihat
goal line teknologi, apakah dia lewat garis gawang atau enggak, tapi juga ternyata kalau dia ada sentuhan dengan benda atau pemain, itu dia bisa nyala juga. Sehingga ketika pertandingan tadi pagi kan ada kontroversi ya golnya Kroasia, itu kan banyak banget kombinasinya ya. Itu bener-bener ya, kita tuh bermain full time sama plus injury time tuh rasanya kayak extra time. Lama 15, jadinya total 15 menit lebih kan. 15 menit lebih. Nah, tapi ya itulah race lagi. Nah, ini kalau kita mulai dari sudut yang berbeda, keputusan wasit memang dengan VAR lebih akurat ya. Contoh kejadian tendangan Lampard ke gawang Jerman di 2010 apa namanya saya lupa. Itu tidak akan mungkin luput. Itu pasti kita udah bisa melihat masuk dengan goal line teknologi itu bisa masuk. Tapi dengan tidak adanya VAR seperti tadi kata Bung Farizal, instruktur wasit atau VAR itu mata manusia atau manusia itu kan punya keterbatasan gitu. Lebih akurat. Tapi minusnya adalah fluid pertandingan itu jadi lebih nge-lag gitu, lebih lama. Apalagi ditambah dengan hydration break. Makanya sekarang kalau injury time itu pasti minimal 3 menit karena ada itu tadi ya, hydration break, ditambah lagi kalau ada VAR. Apalagi VAR-nya sangat komplikasi seperti ketika Portugal menghadapi Kroasia itu kan banyak pertimbangan ya. Apakah ada hands atau enggak, posisinya offside atau enggak, attackernya, dan kemudian apakah umpannya itu mengenai pemain dulu atau mengenai pemain dulu atau jadi ini yang membuat akhirnya memang pertandingan menjadi lebih lama. Kemudian tensinya sedang tinggi jadi agak tersendat, tapi secara keputusan lebih akurat. Bukan berarti pasti akurat, karena balik lagi man behind the gun yang memutuskan. Iya, nanti kita akan sedikit berbincang ya Harpa terkait yang tadi seru banget, dramatis sekali pertandingan antara Portugal dan Kroasia di mana ada 3 gol, 3-3 dianulir karena offside gitu ya. Ini menarik, bahkan tadi saya katakan bermain 90 menit ditambah injury time, tapi rasanya seperti extra time karena lama banget. Tapi kita akan bahas salah satu ini, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali lagi di NTV Sportcast, kita lanjutkan lagi nih sedikit saja gitu ya Bu Harpa. Tadi kita akan membahas bagaimana Portugal dan Kroasia tadi pagi ini bisa dibilang duel yang sangat dramatis, kalau dia juga melelahkan dan juga menurut saya agak menyentuh bagi para penggemar Ronaldo dan juga Luka Modric. Iya nggak sih? Iya kan, pertemuan mereka itu kan karena dibilangnya adalah last dance, di mana Luka Modric juga tidak akan berlaga lagi setelah ini. Ini mengakhiri sebagai sepak bola dan tidak mungkin bermain di Piala Dunia berikutnya gitu loh. Dan ada kesedihan lah gitu, di mana tadi juga dibandingkan Ronaldo pada saat berhadapan dengan Kolombia di babak menuju 32 besar, mereka tuh sepertinya pada saat memasuki lapangan tuh masih hai, ya nggak sih? Masih kayak pelukan, masih apa. Tapi kalau tadi pagi kita melihat antara Luka Modric dan juga Ronaldo tuh saling berdua tidak menatap satu sama lain, bahkan melirik saja kayak antara tega nggak tega. Dan terakhir malah akhirnya Kroasia mau tidak mau harus merelakan bahwa sahabatnya dengan negaranya Portugal harus melaju ke babak 16 besar. Jadi salah satu harus ada yang selesai ya. Iya. Ya, kalau saya kasih perspektif suasana itu sebenarnya seperti kita ketika bertamasya atau liburan. Nah, itu paling gak enak kan kalau pas mau pulang ya. Nah, sedih kayaknya udah selesai deh journey-nya. Tapi paling enak kan ketika during vacation itu kan. Ketika mereka kan juga sama-sama per satu klub kan di Madrid kan. Nah, bicara Kroasia, Modric 40 tahun ya. 44 kayaknya enggak lah ya. Kayaknya enggak. Dan dia juga sebenarnya udah sangat fantastik ya, negara dengan penduduk kalau nggak salah sekitar 4 juta ya, not even setengahnya Jakarta, dan itu kan perempuan dan laki ya. Dan ada kakek-kakek nenek-nenek, jadi sangat kecil sekali sebenarnya mereka yang bisa bermain bola, artinya umur 15 sampai let's say 35 lah. Mungkin ini akan menjadi Piala Dunia terakhir buat Modric, tapi buat Ronaldo sering sekali saya sampaikan ini kita nggak pernah tahu. 2022 kita berpikir, saat itu saya juga di sana, mungkin ini akan jadi last dance dia. Makanya tiket setiap yang melibatkan Portugal itu laku keras dan mahal. Sekarang saya yakin juga seperti itu. Nah, masalahnya sekarang umurnya 41. Oke, nggak sebagus 4-8 tahun lalu, tapi still kita lihat dia masih bisa cetak gol, masih bisa lari, agak power save mode lah, tapi tetap dia tampil sangat baik. Dan ingat 4 tahun lagi kan tuan rumah salah satunya Portugal. Jadi bukan tidak mungkin Infantino calling dia kan, tolonglah 4 tahun lagi baru pensiun, sekali nanti penutupan pembukaan segala macam. Ronaldo kan senang dengan soft spotlight kan. Nah, tapi ya saya pikir Portugal kemarin agak sedikit beruntung. Dalam arti apa? Pertama ada gol kontroversi. Oke lah, itu kita singkirkan dulu soal perdebatannya. Tapi kita lihat juga Roberto Martinez
melakukan satu perubahan yang ternyata agak sedikit membuat atau memberikan angin buat lawan. Dia tarik VT-nya, dia tarik pemain kreatifnya, sehingga tengahnya itu akhirnya dikuasai oleh Kroasia kan. Beruntung akhirnya ada Rafael Leao, ya satu crossing akhirnya membuahkan hasil gol dari Gonzalo Ramos, sehingga akhirnya 2-1 dan ya Ronaldo atau Portugal bisa melaju ke babak berikutnya. Tapi tidak mudah juga. Mereka akan berhadapan dengan Spanyol. Ya ini kan kita tahu ini derby Iberia ya, sama-sama dari Iberia, dan satu sama lain. Roberto Martinez juga kan kebangsaannya Spanyol. Exactly ya. Jadi ini menarik ya. Jadi dan belum ada negara yang bisa juara Piala Dunia dengan pelatih asing. Ini juga menarik gitu. Jadi dan dua negara ini kan sebenarnya serumpun dan saling mengenal satu sama lain. Dari Portugal ya kita tahu lah banyak sekali pemain-pemain yang merumput di La Liga atau di Spanyol, sehingga ya ini kayak semi-semi derby, dua-duanya punya kemampuan yang mirip-mirip, ya mungkin agak sangat disayangkan mereka bertemu di fase ini, tapi ya again, sama juga nanti kan Ronaldo akan, kebetulan nggak ada pemain Madrid ya kalau nggak salah di Spanyol ya, jadi mungkin nggak ada terlalu lebih tega lagi ya, jadi nggak ada masalah. Tapi sekarang pertanyaan gini, dengan confirmnya Ronaldo di babak 16 besar, apakah ini akan jadi tekanan bagi Lionel Messi? Enggak. Beda-beda nih. Messi mentalnya, karena berpikir he's a fighter. Enggak ada masalah. Dia kan lempeng aja biasa. Ronaldo pun sama juga. Mungkin ada 1-2 bukan pressure ya, tapi challenging yang didapatkan ketika di awal 2 laga awal di grup misalnya, Messi udah cetak 5 gol. Nah, memang mungkin ada tantangan lah buat Ronaldo, tapi kan dijawab juga dengan 3 gol. Jadi saya pikir pertarungan masih berlanjut, dan kalau kita lihat Bagan kan ada blessing in disguise juga kan, Portugal terlempar ke posisi 2 di grup kan, sehingga di akhirnya pindah bracket tuh. Jadi kalau Portugal dan Argentina menang terus, mereka bisa ketemu di final. Wah, kalau ini keren nih. Luar biasa kalau makin banyak yang adu debat siapa yang jadi GOAT nih. Wah, ini Ronaldo atau Messi? Ronaldo Messi. Tapi kan kalau kita lihat ya agak kasihan kalau Argentina menang lagi kan. Pasti orang rata-rata mungkin ya udahlah. Biar semua happy ending, ya udah kasih. Tapi kan kita nggak tahu ya, perjalanan ini kan juga gampang, masih ada 1, 2, 3 tahap lagi sampai mereka ke final. Oke, selain Portugal yang mungkin comeback atas Kroasia, di sini kan juga ada Brazil yang juga bangkit gitu ya, menang dari Jepang. Apakah ini menjadi momen kebangkitan tim Samba, karena mengingat tidak sedikit yang meragukan mereka di awal turnamen kali ini? Oke, kalau kita bilang Brazil good, menang lawan Jepang, comeback, ya it's good gitu ya. Tapi apakah ini ujuk-ujuk menjadi sebuah kebangkitan? Tidak. Dan ini saya harus kasih kredit poin. Saya sempat bicara dengan mantan pelatih timnas Jackson F. Thiago. Dia mengatakan saat itu sebelum 2022 ya. Jadi lihat 20 tahun itu sejak 2002 sampai 2022. Waktu itu sebelum 2022 lah. Belum ada atau tidak ada satupun negara dari Amerika yang juara. Artinya kita bicara Brazil dan Argentina. Kenapa? Karena secara football science mereka tertinggal. Kalau kita ke Rio de Janeiro, kita katanya bisa menemukan 11 Neymar lagi main bola di pinggir lapangan, di pinggir pantai ya. Tapi kalau kita bicara turnamen, kita bicara tim, itu variabelnya banyak gitu. Kolektivitas tim, asupan makanan, kedisiplinan, dan lain-lain. Nah itu yang kadang-kadang menjadi disadvantage dari para pemain Amerika Latin. Nah, jadi kalau kita bicara bangkit itu bukan hanya sekedar 1-2 pertandingan menang, tapi bagaimana mereka mengubah infrastruktur mereka, fondasi mereka menjadi lebih baik lagi seperti di Eropa. Kalau kita lihat dari segi bakat, siapa sih yang nggak tahu Pele, siapa sih yang nggak tahu Zico, siapa sih yang nggak tahu Ronaldinho, Bebeto, Rai, dan sebagainya. Tapi apakah mereka punya sebuah laboratorium yang membuat pemain ini menjadi hebat sebagai satu kesatuan tim? Nah ini yang menjadi tantangan. Jadi kalau bangkit harus membenahi itu. Tapi untuk sementara waktu, for the time being, it's okay. Mereka di bawah Don Carlos sekarang bermain lebih pragmatis, dan sekarang ada di fase 16 besar. Jadi bisa dikatakan apakah comeback-nya melawan Jepang itu kan tidak mudah ya, Arpa ya? Apakah memang ini yang jadi kuncinya tuh memang apakah mental juara Brazil itu sendiri, tim Samba itu sendiri, atau performa dari Vinicius Junior, atau memang karena peran dari Ancelotti sendiri yang sangat berperan di Brazil? Kombinasi. Yang pasti pertama mentalitas juara dulu yang harus dimiliki. Nah mentalitas juara itu apa sih, orang sering ngomong kan tapi enggak. Itu sebenarnya akumulasi dari reputasi. Ya jadi ketika orang melihat baju kuning dengan corak biru itu udah pasti itu tergambar 5 gelar juara. Yang pakai pun seperti itu. Ketika dia pakai jersey itu, secara sugesti dia tahu gue nggak mungkin kalah, gue nggak bisa kalah. Itu yang namanya mentality. Nah itu makanya kita lihat, walaupun sebenarnya kalau kita lihat, menurut saya ya skill atau materi mereka sekarang dibandingkan 2006, dibandingkan 2002, 98, 94, wah itu luar biasa jauh bedanya. Dulu mereka punya penari-penari Samba yang luar biasa.
Tapi again, mental juara yang saya katakan tadi membuat seorang Martinelli yang dimasukkan di babak kedua kemudian bisa mencetak gol, memanfaatkan peluang yang begitu kecil. Yang menarik adalah nantinya tim Samba ini akan bertemu dengan Norwegia. Ada Haaland di sini. Dan sekarang udah banyak banget nih meme-memenya yang beredar nih antara Brazil dan juga Norwegia. Ini lucu-lucu nih. Lucu-lucu. Nah, ini akan seperti apa nanti? Ya, prediksinya. Mudah-mudahan saya nggak repetitif ya. Jadi saya masih ingat interviewnya Haaland menjelang mereka lawan Prancis di pertandingan terakhir di grup. Ya, dia ditanya bagaimana peluang Anda menghadapi Prancis waktu itu ya. Terus dia bilang, I don't care kata. I think they will win. Maybe they will win the trophy, the title as well katanya. Jadi kayak udahlah. Ya, dan emang dia kalah kan. Yeah. Dia kalah. Jadi menarik kalau ngelihat Haaland dengan Norwegia. Apa ya? Mereka tahu diri lah sebenarnya. Mereka tahu diri. Mereka bukan tim wow, tapi juga bukan tim jelek. Yang mereka punya Odegaard yang kemarin atau musim di turnamen kali ini tampil ciamik ya dengan 3 assist. Kemudian Haaland juga kita tahu lah, nggak usah dibahas panjang lebar. Ya tapi against Brazil itu nggak mudah. Tapi memang ada satu catatan. Tapi ada kemungkinan juga dong. Selalu ada dalam sepak bola, kita nggak pernah nutup itu ya. Cape Verde kita lihat bisa nahan Spanyol 0-0 kemudian lolos ke babak berikutnya. Jadi balik lagi sebenarnya mereka pernah ketemu juga tapi udah lama tahun 98 di babak grup dan waktu itu Norway menang 3-1. Gitu. Jadi memang udah lama itu ya, tapi ya siapa tahu itu bisa bisa menjadi motivasi yang bisa digunakan oleh Solbakken untuk membangkitkan semangat Vikingsnya mereka ya. Kita nggak tahu, tapi ya nggak tahu juga, bisa juga kejutan ya. Tapi saya rasa this time is still Brazil seharusnya ya. Oke, baiklah, kita break sejenak karena masih akan ada negara-negara lain yang akan kita bahas. Tapi setelah satu ini jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali. Ya, kembali lagi di NTV Sportcast, masih bersama saya Permatasari Harahap, dan rekan saya, sahabat saya semuanya. Pokoknya kalau misalnya ada saya, samping saya ada Haris Pardede, Bung Harpa. Bung Harpa, kita tinggalkan sejenak Brazil dan juga Portugal, tapi kita juga beralih ke timnas Inggris. Comeback-nya juga epic di sini. Keberhasilan Inggris ke babak 16 besar tidak akan bisa dilepas dari peran Harry Kane. 2 gol setelah penaltinya tidak disahkan. Apa catatan untuk sosok Harry Kane kali ini? Karena memang kalau nggak ada Harry Kane ya nggak jadi. Tapi yang menarik itu, babak pertama itu, wah ini kipernya kayaknya megang koin tertentu ini kayaknya. Karena itu digembur habis-habisan, Jude Bellingham juga sudah terbuka peluangnya, tapi nggak masuk-masuk. Luar biasa. Ya, tapi kemudian runtuh juga, skill membedakan, walaupun DR Kongo ini juga cukup banyak dihuni pemain bagus ya. Ada mantan pemain MU, Tuan Zebe, lalu juga ada Wan-Bissaka. Ini rata-rata mereka banyak diaspora di Inggris ya, karena banyak sekali pemain keturunan di Inggris itu roots-nya dari Kongo, tapi ya mereka mungkin seperti Wan-Bissaka itu dia menunggu-nunggu sebenarnya dipanggil tim nasional Inggris. Sempat dipanggil tapi kemudian cedera, jadi nggak kedapat kesempatan. Akhirnya dia desperate atau apa, ya udahlah, saya balik ke motherland-nya mereka Kongo, dan kelihatan mereka sangat ngelawan juga ya. Di awal-awal mereka sempat mencetak gol. Sempat membuat frustasi juga pasukan Thomas Tuchel ini. Thomas Tuchel juga kelihatan agak sedikit gusar ya, memberikan banyak instruksi, tapi memang Harry Kane menunjukkan kelasnya sangat luar biasa, dan saya pikir ini tidak lepas juga dari keputusan dia untuk merantau ke Bayern Munchen. Jadi kemampuan dia itu lengkap, mentalitas juga semakin tertempa, dan hasilnya ya 2 gol dan membawa Inggris melaju ke fase berikutnya. Dan dia juga peluang menjadi top scorer juga nggak sih, Bung Harpa? Ya, top skor tetap ya, ada Mbappe, ada kemudian Messi, Harry Kane, 3 pemain ini saya pikir punya peluang. Vinicius juga mungkin ya, walaupun torehan golnya masih di bawah. Kenapa saya katakan 3 pemain ini punya kans yang besar? Karena bicara top skor Piala Dunia bukan hanya individu, tapi juga timnya nih bisa jauh nggak melangkah. Kalau dia sekarang udah sama-sama, misalnya Haaland juga ya, kayak Haaland deh contoh, satu lagi Haaland. Ya. Top scorer sementara. 6-6. Haaland di peringkat sebenarnya nggak beda jauh kan. Tapi kan sejauh mana Norway melangkah. Bukan kita mendahului. Tapi kalau kita bicara kelas, kita bicara probability, potensi, kan paling mungkin jauh kan Argentina, Prancis, Inggris, mungkin Spanyol. Tapi Spanyol sini nggak mengirimkan wakilnya sebagai top scorer. Jadi ya kemungkinan besar ini akan dimiliki pada akhirnya Messi, Mbappe, dan Harry Kane. Haaland ya kita masih dipegang Messi dengan 6 ya, Mbappe 6. Haaland mungkin bisa saja cetak 1 gol lagi nanti di lawan Brasil. Tapi apakah Norway bisa lolos, dan kalau lolos sampai sejauh mana? Kan itu juga yang mesti dipikirkan. Oke, sekarang bangkitnya Inggris tidak lepas dari pergantian pemain yang dilakukan Thomas
Tuchel sendiri yang tadi katakan Bung Harpa, salah satunya dengan masuknya Anthony Gordon. Ya. Bagaimana Anda melihat penampilan Anthony Gordon kali ini di Piala Dunia? Iya, Anthony Gordon ini sebenarnya sudah mulai terlihat bagus saat dia bermain di Everton ya. That's why kemudian Newcastle memboyong dia cukup bagus di awal-awal musim, tapi kemudian juga sempat cedera. Secara mentality, secara skill, secara kecepatan dia sangat luar biasa. Makanya kemudian Barcelona memboyong dia. Menariknya adalah jauh-jauh hari dulu dia tuh sudah pernah bilang katanya saya mau belajar bahasa Spanyol karena suatu saat saya yakin saya akan bermain di Spanyol dan itu terjadi. Jadi kali ini. dia bilang dia mau nanti ketika pengenalan, ketika dia konferensi pers dia akan memakai bahasa Spanyol. Jadi ini pemain dari cara dia mengambil langkah seperti itu berarti dia punya visi dan punya usaha. Nah itu istilahnya kalau orang mengatakan sesuatu yang belum terjadi, tapi dia nggak ikutin dengan usaha, itu namanya delusional. Tapi kalau dia mengatakan sesuatu yang suatu saat saya akan begini dan diikuti dengan kerja keras, itu namanya memang motivasi. Nah itu yang dilakukan oleh Anthony Gordon dan pertandingan kemarin sangat luar biasa, efisien pergerakannya, baru dimasukkan tapi langsung memberikan impact. Dan ini akan membuat bingung juga saya pikir pelatih Thomas Tuchel, pelatih asal Jerman yang mulai mengutak-atik ya, apakah saya akan menurunkan dia sejak awal atau nah ini pertanyaan saya juga nih. Iya. Sebenarnya kita mau lihat ya bagaimana statistik dari Anthony Gordon, mungkin kita ada atau tidak saya kurang tahu, mungkin kalau misalnya ada gambar kita akan melihat statistik dari Anthony Gordon. Dan ini pertanyaan akan nyambung gitu ke berikutnya, apakah dia akan jadi starter untuk laga berikutnya. Iya. Nah itu akan seperti apa? Nah ini dia, ini statistik dari Anthony Gordon, menit bermain 29, total sentuhan 34, total assist 2, total shot 1 dan interception-nya 2, Bung Harpa. Iya, menit bermain hanya sekitar setengah jam. Tapi kita lihat yang terpenting adalah total sentuhannya cukup banyak. Dan kalau kita lihat secara kasar, total sentuhan 34 ini banyak terjadi di area lawan. Atau minimal setengah lapangan di area lawan. Nah ini yang penting, kalau back bisa aja di 100 kali sentuh, tapi di belakang buat apa kan? Nah, dari sentuhan itu dia berapa kali memberikan ancaman dan kita lihat ada interception. Ini serangan yang berbahaya 2 kali. 1 total shot dan yang penting adalah dia membuka peluang bagi rekan timnya dengan kita lihat total 2 assist. Jadi ini memang pemain yang saya rasa kalau feeling saya mengatakan kalau saya jadi Thomas Tuchel, saya nggak akan buang-buang waktu lagi untuk memainkan dia. Dan saya pikir balik lagi dengan mentalitas dia yang berani, sangat visioner, saya rasa dia layak untuk menjadi starter. Ini mengingatkan saya kepada Enzo Fernandez di Piala Dunia Argentina, di Piala Dunia 2022 saat Argentina juara. Enzo itu juga bukan pemain utama di awal-awal, tapi ketika dia tampil bagus dan pelatih Scaloni yakin dia bisa menjadi katalisator bagi Argentina, dia dimainkan sejak pekan kedua atau ketiga ya di babak grup dan akhirnya dia menjadi pemain utama sampai akhir dan juara. Inggris akan bertemu dengan Meksiko. Nah ini akan seperti apa PR untuk laga berikutnya? Nggak gampang. Nggak gampang karena memang berat sekali melawan Meksiko kali ini. Meksiko punya kualitas dan mereka akan bermain di Azteca di kandang Meksiko. Jadi 50-50 sebenarnya peluang. Mungkin sedikit Inggris ada di atas angin, tapi saya pikir tipis sekali mereka punya peluang untuk maksudnya selisihnya tipis. Tetap diunggulkan Inggris tapi mungkin 5-5, 4-5. Oke, di babak 30 besar ini masih ada 3 pertandingan lagi dan sebagian besar ini sudah masuk di bagan 16 besar sudah terisi. Kita lihat bagannya seperti ini di mana di babak 16 besar sudah sebagian negara menduduki sudah punya tiket masing-masing untuk melaju ke berikutnya. Ini dia kita lihat di mana bagan 16 besar sudah ada Paraguay bertemu dengan Prancis, Kanada akan bertemu dengan Maroko. Lalu juga Portugal akan bertemu dengan Spanyol, Amerika Serikat dengan Belgia, Brazil dengan Norwegia, Meksiko, Inggris, dan ini masih ada 3 pertandingan berikutnya. Kira-kira untuk prediksi hasil pertandingan selanjutnya akan seperti apa? Ya, ini 3 yang tersisa. Visual bagan 32 besar yang paling jelas nih, yang paling enak nih, enak visualnya. Di kiri sudah selesai, kita juga sudah bahas. Kita akan fokus ke yang babak di kanan bawah. Ya, tentunya ada Australia, Mesir. Australia satu-satunya wakil dari Asia, meskipun mereka tidak terlalu Asia sekali. Ya, baru bergabung 2006 kalau saya nggak salah KFC, baru 20 tahun lah. Kemudian akan menghadapi wakil dari Afrika, ya tentunya Mesir, siapa lagi kalau bukan Mohamed Salah. Menarik kan kita lihat, dan tentunya ada Kolombia dengan Ghana. Ini juga menarik karena wakil CONMEBOL bertemu dengan wakil Afrika. Wakil Afrika sudah semakin sedikit yang tersisa. Saya pikir hanya Maroko bahkan yang yang ada di babak 16 besar. Jadi kita lihat apakah Mesir atau Ghana bisa menambah jumlah pemain atau wakil dari Afrika yang lolos ke babak 16 besar. Dan yang last but not least tentu saja Argentina dan Cape Verde. Kalau orang bilang
David dan Goliat, saya pikir ini bukan David dan Goliat, tapi cacing menghadapi beruang ini. Ini hanya negara kecil kepulauan di samping barat Afrika, jadi di Laut Atlantik sebenarnya, negara bekas koloni Portugal akan menghadapi Argentina. Ya, saya pikir. Tapi sekarang pertanyaan gini, dengan Argentina bertemu dengan Cape Verde ini, apakah artinya saya tidak mau bilang kalau Cape Verde belum tentu bisa mengalahkan Argentina ya, tapi ini dengan pertemuan Argentina dengan Tanjung Verde ini, apakah sepertinya melancarkan Argentina untuk melaju ke babak selanjutnya? Ya, kalau dilihat dari kelasnya, iya. Tapi gini, saya lebih menarik untuk melihat kalau Argentina lawan Cape Verde ya harusnya nggak ada masalah ya Argentina. Dengan segala hormat, saya nggak mau underestimate juga. Tapi menarik justru melihat dongeng Cinderella-nya Cape Verde. Meskipun gini ya, ini juga bukan tim kaleng-kaleng. Di kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dia tuh nomor 1. Kamerun nomor 2. Jadi sebenarnya tim kuat. Cuman memang ya karena nggak ada yang tahu, bahkan sering ketukar dengan Curaçao, jadi orang mandang sebelah mata. Tapi saya rasa kalau saya jadi pelatih saya akan mengatakan go out and fight and enjoy the game. Itu aja, nggak ada yang lain. Kapan lagi Anda punya kesempatan main tanding bareng Messi? Itu aja. Itu suatu pengalaman. Itu udah bangga banget pasti. Udah bangga. Saya masih ingat 2022 backnya Kroasia, Josko Gvardiol, dia bilang saya bangga dilewatin Messi. Jadi buat saya, siapapun pemenang nanti malam atau subuh nanti, buat saya it's amazing. Udah bisa main sama Argentina di Piala Dunia. Kalau kita lihat bagan 16 besar tadi sebagian ya, kalau misalnya tadi kita masih ingat nih siapa-siapanya. Kira-kira peluangnya, prediksinya mereka siapa saja akan berpotensi untuk masuk ke 8 besar? Kita boleh lihat lagi nggak? Lebih jelas lagi. Ya, saya pikir siapa-siapa saja. Dari bagan yang kanan, yang kiri dulu ya, karena udah full ya. Saya pikir Amerika Serikat dan Belgia, saya akan pegang Amerika Serikat. Belgia lawan Senegal itu mainnya sangat buruk sekali menurut saya. Jadi sayang sekali itu sebenarnya Senegal nggak bisa lolos. Jadi Amerika Serikat, Portugal dan Spanyol, saya rasa Portugal. Kanada dan Maroko. Walaupun Kanada tuan rumah, tapi Maroko sangat kuat dan punya pengalaman dalam 2 edisi di Piala Afrika dan Piala Dunia. Paraguay, Prancis saya pikir nggak perlu disebutkan, sudah pasti Le Bleu. Brazil, Norway mungkin tidak mudah bagi Brazil, tapi mentalitas dan pengalaman serta pelatih Don Carlo membuat Brazil bisa lolos. Meksiko, Inggris, sebenarnya Meksiko seru juga tuan rumah, tapi kayaknya Inggris, dan ini akan membuat ulangan partai knockout stage di tahun 2002 antara Brazil dan Inggris. Lalu Argentina, ini belum tahu nih ya. Tapi pasti Argentina dong. Argentina. Nah di bawah ini berarti kan kita antara Swiss atau Kolombia dan Ghana. Saya pikir Swiss sangat bagus penampilannya. Mereka juga punya Embolo, punya 4 pemain depan yang sangat lincah dan tajam. Jadi Swiss saya melihat punya peluang untuk melaju ke 8 besar. Baiklah, ini menarik kalau kita bahas Piala Dunia karena masih ada 3 pertandingan lagi di babak 30 besar untuk memesan 1 tiket di babak 16 besar yang nantinya mulai tanggal 5 Juli sudah mulai pertandingan pertama di babak 16 besar menuju 8 besar, semakin seru. Baiklah, Harpa, terima kasih untuk malam hari ini, semakin seru. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di 8 besar. Sehat-sehat ya Harpa ya. Kantung mata nggak boleh makin tebal, nggak boleh kantong matanya yang tebal, tapi dompetnya juga harus tebal. Harpa, thank you. Sehat-sehat terus. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Akhir kata, saya Permata Sari Harahap, mewakili seluruh kerabat kerja petugas untuk kata terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.